Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk materi pertemuan pertama informatika, materi yang Bapak sampaikan pagi ini judulnya browser dan aplikasi CMS. CMS itu Content Management System. Tujuan pembelajaran kita pagi ini yang pertama, peserta didik memahami definisi browser. Yang kedua, peserta didik dapat memahami fitur lanjut pada web browser. Browser adalah suatu alat atau aplikasi yang dijalankan pada perangkat komputer untuk menampilkan berbagai konten yang ada pada internet seperti gambar, video, suara, dan data. Jenis browser ini ada Galeon, Safari, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Conqueror, Netscape Navigator, dan Mozilla Firefox. Galeon sebagai salah satu browser yang disertakan dalam paket Genome. Safari merupakan web browser yang dikeluarkan oleh Apple, dan Internet Explorer adalah internet yang disingkat dengan IE. Kemudian Google Chrome merupakan penjelajah web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google dengan mesin rendering WebKit. Opera merupakan penjelajah web dan paket perangkat lunak internet antar platform. Conqueror merupakan web browser yang dapat dijalankan pada komputer dengan sistem operasi Linux berbasis KDE. Kemudian Netscape Navigator adalah web browser yang dapat dijalankan pada era tahun 90-an dan paling banyak digunakan sebelum munculnya Internet Explorer dari Microsoft. Kemudian Mozilla Firefox, ini yang sering kamu gunakan ya, termasuk sebuah browser web yang kecil, cepat, dan simple. Dan fitur lanjut pada web browser, ini yang pertama ada bookmarks. Bookmarks adalah suatu pingat atau penanda alamat atau halaman-halaman suatu situs pada web browser seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Internet Explorer. Ya, biasanya pada laman browser dia terletak di sebelah kanan yang titik 3 ini, kemudian pilih bookmarks, nanti akan keluar seperti ini nih. Dan kamu nanti bisa menandai halaman yang kamu akan buka kembali ya, nih, bookmarks. Kemudian history. History di browser adalah fasilitas untuk mencatat dan menyimpan data sejarah, penelusuran, dan penggunaan internet. History bisa sangat bermanfaat jika ingin melihat situs mana saja yang pernah kita kunjungi atau kita buka ini. Ya, nanti kita lihat di riwayat, sama di pojok kiri yang titik 3 ini. Nah, di sini ada nih contohnya nih. Ini contoh history yang pernah Bapak buka ya. Ini ada surat pemberitahuan pertama, aktivasi akun pembelajaran ya. Kemudian Google Meet. Ini contohnya ya. Kemudian find. Digunakan cari suatu kata, angka, ataupun kalimat yang sesuai berdasarkan pada apa yang ada dalam file Word yang ingin dicari ya. Ini contoh ini nih. Saya mencari tata naskah. Ini otomatis nanti ketemu ya nih teks ini. Oke. Kemudian download. Tempat untuk melihat semua hal yang sudah kita download sebelumnya. Sama seperti tadi, di titik 3 sebelah kanan pada browser, pilih unduhan. Di sini ada riwayat nih. Yang pernah kamu download apa saja. Ini kalau Bapak nih, contohnya ini download gambar nih ya. Dan ini download data ya, contoh. Kemudian tab digunakan untuk membuka tab baru dalam satu jendela yang sama, di mana judul dari tab akan nampak titelnya seperti ini ya. Ini Bapak buka dua jendela nih ya, pertama browser, kemudian ini tab baru nih. Nanti kamu akan diarahkan ke halaman baru nih, ke Google ya biasanya. Seperti ini ya, contohnya. Kemudian aktif konten. Digunakan untuk meningkatkan fungsionality atau menambah kemudahan desain di mana halaman web didasarkan pada script yang eksekusi program pada web browser. Aktif konten ini konten yang aktif yang sedang kamu buka ya. Kalau yang tidak sedang kamu buka ini berwarna biasanya abu-abu. Kalau yang sedang kamu buka ini aktif ini berwarna putih nih, seperti ini ya. Oke.
Kita lanjut ya. Kemudian season cookies. Season cookies menyimpan informasi selama pengguna menggunakan browser, kemudian fasilitas caching. Fasilitas caching ini dari isi halaman web memungkinkan misalnya halaman web dan gambar dengan tujuan untuk mereduksi penggunaan bandwidth, mengurangi kesibukan web server, dan mencegah terjadinya nge-lag pada jaringan ya. Kemudian fitur auto completion pada pengisian alamat URL dan pengisian data pada form data merupakan fitur yang disediakan oleh banyak text editor dan word processor. Kemudian 9, Tab Document Interface. TDI atau Tab Document Interface merupakan fitur yang banyak dijumpai pada perangkat lunak berbasis grafis. Dalam hal ini, sebuah TDI memberi peluang pada beberapa dokumen ditampilkan pada satu jendela dan menggunakan tab sebagai alat navigasi. 10. Small Screen Rendering, suatu cara memformat ulang halaman web agar dapat masuk ke dalam layer yang kecil, misalnya dalam sebuah ponsel, sekaligus operasi gulung horizontal yang tidak diperlukan lagi. Yang terakhir, pemuatan gambar dengan GIF, PNG, JPEG, dan SVG. Pemuatan gambar ini berpengaruh pada ukuran file gambar, sehingga space pada hosting web pun dihemat. Selain itu, waktu loading pun dapat diefektifkan. Oke, sekian materi yang Bapak sampaikan pagi ini. Apabila ada yang mau kamu tanyakan, silakan boleh di chat di kolom diskusi edologi. Ya. Seperti biasa, apa yang Bapak sampaikan pagi ini, kamu catat dengan baik dan dikumpulkan ke edologi ya. Bapak tunggu sampai jam 3 sore untuk mengumpulkan catatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat, dan selalu jaga prokes.